Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Pada video kali ini saya akan membaca kisah Nabi Yunus. Yuk kita simak sampai selesai ya, biar kalian tahu cerita kisah Nabi Yunus. Kita lanjut. Kisah Nabi Yunus. Beliau adalah nabi yang mulia yang bernama Yunus bin Matta. Nabi Muhammad SAW berkata, "Janganlah kalian membanding-bandingkan aku atas Yunus bin Matta." Mereka menamakannya Yunus, Zunnun, dan Yunan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Beliau menasehati mereka dan membimbing mereka ke jalan kebenaran dan kebaikan. Beliau mengingatkan mereka akan kedahsyatan hari kiamat dan menakut-nakuti mereka dengan neraka dan mengiming-imingi mereka dengan surga. Beliau memerintahkan mereka dengan kebaikan dan mengajak mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dalam Al-Quran surat As-Sad, suatu ketika Nabi Yunus menaiki perahu dalam keadaan marah. Beliau tidak mengetahui bahwa dirinya lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Tidak ada seorang pun yang menerimanya. Beliau melangkahkan kakinya di atas permukaan perahu. Nakoda perahu memperhatikan Nabi Yunus. Nakoda itu merasakan dan mengetahui bahwa Nabi Yunus lari dari sesuatu. Nakoda itu membayangkan bahwa Nabi Yunus melakukan suatu kesalahan, tetapi ia tidak berani untuk mengungkapkan kesalahan kepada pelakunya, kecuali jika pelakunya seorang yang bangkrut. Ia meminta kepada Nabi Yunus untuk membayar ongkos sebanyak 3 kali lipat dari yang biasa dibayar musafir. Nabi Yunus saat itu sedang diliputi kemarahan dan ingin meninggalkan negerinya, sehingga ia pun memberikan apa yang diminta oleh si nakoda. Nabi Yunus berkata, "Tuan berikan untukku sebuah kamar. Aku letih dan ingin istirahat sebentar." Si nakoda berkata, "Memang utuh tampak di raut wajahmu," sambil menunjukkan kamarnya. Kemudian Nabi Yunus membaringkan diri di atas kasur dan beliau berusaha untuk tidur, tetapi usahanya itu sia-sia karena gambaran ikan kecil yang hancur berbenturan dengan batu menyebabkan beliau tidak dapat tidur dengan tenang. Nabi Yunus merasakan bahwa atap kamar akan jatuh menimpa dirinya. Kemudian perahu pun berjalan sepanjang siang, lalu kegelapan menyelimuti perahu itu dan tiba-tiba lautan pun berubah. Tiupan angin yang kencang dan sangat mengerikan nyaris menghancurkan perahu dan ombak yang besar dan meninggi bagaikan gunung dan menurun bagaikan lembah. Mulailah gelombang ombak menyapu permukaan perahu dan di belakang perahu itu terdapat ikan besar yang mulai mengintai dan membuka mulutnya. Kemudian terdapat perintah kepada ikan paus itu untuk bergerak menuju permukaan laut dan mengikuti perahu itu. Angin yang keras tetap bertiup. Kemudian nahkoda perahu mengisyaratkan dengan tangannya agar beban perahu dikurangi, dan angin semakin bertiup kencang. Sementara itu Nabi Yunus ketakutan. Dalam tidurnya beliau melihat semua berguncang di kamarnya. Beliau berusaha berdiri tetapi tidak mampu. Kemudian nahkoda perahu berteriak dan berkata,
Sungguh angin kencang bertiup tidak seperti biasanya. Bersama kita seseorang lelaki yang berbuat salah. Karenanya angin ini bertiup dengan kencang. Kita akan melakukan undian pada semua penumpang. Barang siapa yang namanya keluar, kami akan membuangnya ke lautan. Nabi Yunus mengetahui bahwa ini adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh awak perahu jika mereka menghadapi angin yang keras. Nabi Yunus terpaksa mengikuti undian itu. Namanya dimasukkan bersama dengan nama penumpang lainnya, dan dilakukanlah undian yang keluar justru namanya. Begitupun dengan undian kedua dan ketiga, lagi-lagi nama Nabi Yunus. Kemudian ditetapkan bahwa Nabi Yunus harus dibuang ke lautan. Semua penumpang memperhatikan Nabi Yunus. Nabi Yunus mengetahui bahwa beliau berbuat kesalahan ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Nabi Yunus mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan hukuman padanya. Namun ia dianggap salah karena meninggalkan kaumnya tanpa izinnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepadanya. Nabi Yunus berdiri di samping perahu dan melihat lautan yang dipenuhi dengan ombak yang mengerikan. Dunia saat itu gelap, tidak ada cahaya bulan. Bintang-bintang pun bersembunyi di balik kegelapan. Kemudian nahkoda perahu berteriak, "Lompatlah wahai musafir yang misterius." Tiupan angin semakin kencang. Nabi Yunus berusaha menjaga keseimbangannya, dan beliau menampakkan keberaniannya saat angin terjun ke lautan. Nabi Yunus pun terjun dan berada di permukaan lautan laksana sampan yang mengambang. Ikan paus berada di depannya. Ikan itu mulai tersenyum karena Allah telah mengirimkan makanan malam padanya. Kemudian ikan itu menangkap Nabi Yunus di tengah ombak. Ikan itu lalu kembali ke dasar lautan, kembali dalam keadaan puas setelah memenuhi perutnya. Nabi Yunus sangat terkejut ketika mendapati dirinya dalam perut ikan. Ikan itu membawanya ke dasar laut, dan lautan membawanya ke dalam kegelapan malam. Nabi Yunus merasakan bahwa dirinya telah mati. Beliau mencoba menggerakkan panca inderanya, dan anggota tubuhnya masih bergerak. Kalau begitu, beliau masih hidup. Beliau terpenjara dalam 3 kegelapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Ketika terpenjara dalam perut ikan, beliau tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan itu sendiri tampak kelelahan saat harus berenang cukup jauh. Kemudian ikan itu tertidur di dasar lautan. Sementara itu, Nabi Yunus masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak henti-hentinya bertasbih dan tidak henti-hentinya menangis. Beliau tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak. Beliau berpuasa dan berbuka dengan tasbih. Ikan-ikan yang lain dan tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk yang hidup di dasar lautan mendengar tasbih Nabi Yunus. Tasbih itu berasal dari perut ikan paus ini. Kemudian semua makhluk-makhluk itu berkumpul di sekitar ikan paus itu, dan mereka pun ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dari mereka bertasbih dengan cahayanya dan bahasanya sendiri.
Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tasbihnya di dalam perut ikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kepada ikan itu agar mengeluarkan Yunus ke permukaan laut dan membuangnya di suatu pulau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan itu pun menaati perintah ilahi. Tubuh Nabi Yunus merasakan kepanasan di perut ikan. Beliau tampak sakit. Lalu matahari bersinar dan menyentuh badannya yang kepanasan itu. Beliau berteriak karena tidak kuatnya menahan rasa sakit, namun beliau mampu menahan diri dan kembali bertasbih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon yaktin, yaitu pohon yang daun-daunnya lebar yang dapat melindungi dari sinar matahari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkannya dan mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahunya bahwa kalau bukan karena tasbih yang diucapkannya, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Dalam kurung, ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya ia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surat Asy-Saffat ayat 139 sampai dengan 148. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu mereka menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Nabi Yunus meninggalkan desanya yang banyak dipenuhi oleh orang-orang yang menentang. Seandainya ini dilakukan oleh orang biasa atau oleh orang yang salah selain Nabi Yunus, maka hal itu merupakan suatu kebaikan dan karenanya ia diberi pahala, sebab ia berusaha menyelamatkan agamanya dari kaum yang durhaka. Tetapi Nabi Yunus adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Seharusnya ia menyampaikan bahwa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia tidak peduli dengan hasil dakwanya. Tugas beliau hanya sekadar menyampaikan agama. Keluarnya beliau dari desa itu dalam kacamata para nabi adalah hal yang mengharuskan datangnya pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukumannya padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu pelajaran kepada Yunus dalam hal dakwah di jalannya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya hanya untuk berdakwah. Inilah batasan dakwahnya, dan beliau tidak perlu peduli dengan kaumnya yang tidak mengikutinya. Dan karena itu beliau tidak harus menjadi sedih dan marah. Nabi Lut tetap tinggal di kaumnya meskipun selama bertahun-tahun berdakwah beliau tidak mendapati seorang pun beriman. Meskipun demikian, Nabi Lut tidak meninggalkan mereka. Ia tidak lari dari keluarganya dan dari desanya. Beliau tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya yang mengizinkan beliau untuk pergi. Saat itulah beliau pergi. Seandainya beliau pergi sebelum, niscaya beliau akan mendapatkan siksaan seperti yang diterima oleh Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus keluar tanpa izin. Lalu perhatikan apa yang terjadi pada kaumnya. Mereka telah beriman setelah kaumnya Nabi Yunus, keluarnya Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang tertentu." Quran Surat Yunus 98. Demikianlah kisah Nabi Yunus beriman. Seandainya ia tetap tinggal bersama mereka, niscaya ia akan mengetahuinya, dan hatinya menjadi tenang serta kemarahannya akan menjadi hilang. Tampaknya beliau tergesa-gesa, dan tentu sikap tergesa-gesa ini berangkat dari keinginannya agar manusia beriman. Usaha Nabi Yunus yang meninggalkan mereka adalah sebagai ungkapan kebenciannya kepada mereka atas ketidakimanan mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumnya dan mengajarinya bahwa tugas seorang nabi hanya menyampaikan agama. Seorang nabi tidak dibebani urusan keimanan manusia. Seorang nabi tidak bertanggung jawab atas pengingkaran manusia, dan seorang nabi tidak dapat memberikan hidayah atau petunjuk kepada mereka. Selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan habis. Jangan lupa berbagi, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe-nya jangan lupa ya. Ayo subscribe.